pelajaran ini, mata pelajaran seni budaya, khususnya seni tari, Miss yang mengajarkan anak-anak semua. Perkenalkan, nama saya Miranti Mayasari. Anak-anak dapat memanggil dengan sebutan Miss Sinta. Terima kasih. Untuk pertemuan pertama ini di kelas 10, materi yang akan kita bahas adalah mengenai konsep gerak dasar tari. Silakan disimak ya anak-anak. Konsep gerak dasar tari. Materi dapat kamu lihat pada softfile buku Kemdikbud Seni Budaya kelas 10 semester 1 pada halaman 121 sampai dengan halaman 127. Sebelum pembelajaran lebih lanjut lagi, terlebih dahulu kamu harus ketahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami pengertian tari. Yang kedua, peserta didik mampu memahami konsep gerak tari tradisional. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan berbagai ragam gerak dasar tari. Silakan perhatikan video tari berikut ini.
Bagaimana menurut kamu tarian tersebut? Apakah keunikan dari pertunjukan tari tersebut? Simpan jawaban kamu di akhir video pembelajaran ini. A. Definisi tari. 1. Sudarsono menyatakan bahwa tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerak indah dan ritmis. 2. Bagong Kusudiarjo menyatakan bahwa tari adalah keindahan bentuk dari anggota badan manusia yang bergerak berirama dan berjiwa harmonis. 3. Corrie Hartong, seniman tari Belanda, menyatakan bahwa tari adalah gerak yang diberi bentuk dan ritme dari badan. 4. Kamala Devi dari India menyatakan bahwa tari adalah gerakan tubuh yang lama-kelamaan terlihat mengarah pada bentuk-bentuk tertentu. Nah, melihat dari beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian seni tari, dapat kita simpulkan bahwa unsur utama tari adalah gerak. Nah, unsur-unsur gerak tari tersebut terdiri dari tenaga, ruang, dan waktu. Di dalam gerak terkandung tenaga atau energi yang mencakup ruang dan waktu. Artinya, gejala yang menimbulkan gerak adalah tenaga, dan bergerak berarti memerlukan ruang dan membutuhkan waktu ketika proses gerak berlangsung. B. Pengertian tari tradisional. Tari tradisional adalah suatu karya seni tari yang berkembang pada suatu daerah yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi khas di daerah tersebut. Jenis tari tradisional terdiri dari tari kerakyatan dan tari klasik. Tari kerakyatan adalah tari yang lahir dan berkembang di lingkungan masyarakat lokal, hidup dan berkembang secara turun-temurun. Biasanya, tari kerakyatan ini bersifat sederhana dan menyesuaikan adat istiadat. Berikut ini contoh tari kerakyatan. Ada tari dolalak, tari jaran kepang, dan tari badui. Tari klasik. Tari klasik adalah tari yang lahir dan berkembang di keraton. Tari ini memiliki pakem-pakem tertentu dan nilai-nilai estetis yang tinggi. Berikut ini contoh tari klasik. Ada tari bedoyo ketawang, tari legong keraton, dan tari serimpi. Nah, setiap tarian memiliki ciri khas atau keunikan gerakannya masing-masing. 1. Ragam gerak dasar tari tradisional Betawi. Ada gerak gibang, gerak selacar, gerak rapat nidak, redak kewer, gerak pakblang, gerak gonjingan. 2. Ragam gerak dasar tari tradisional Bali terdiri dari gerak ngumbang, gerak agem, gerak angsel, gerak piles, gerak ngeseh, dan gerak nyeledet. 3. Ragam gerak dasar tari tradisional Toraja terdiri dari gerak pak gelu, pak tabil, pak gelu tua, pang rapa pentalun, panggirik tangtaru, dan pak tutu. 4. Ragam gerak dasar tari tradisional Jawa terdiri dari gerak serisik, sabetan, oyok, lumaksono, kengser, seblak sampur, dan ulap-ulap. Nah, Rudolf van Laban membagi aspek gerak menjadi beberapa bagian, yaitu gerak bagian kepala, tangan, dan badan, jarak, rentangan atau tingkatan gerak, dan gerak yang kuat, lemah, elastis, dan penekanan. Oleh karena itu,
timbulnya gerak tari itu berasal dari proses pengolahan yang sudah mengalami stilisasi dan distorsi. Stilisasi adalah suatu proses pengolahan gerak dilakukan dengan cara digayakan, sedangkan distorsi adalah pengolahan gerak melalui proses pengubahan atau perombakan dari aslinya. Nah, anak-anak, sekian penjelasan materi pada pertemuan kita kali ini. Kerjakan tugas yang sudah Miss Mira upload di aplikasi Edmodo. Jangan sampai terlambat ya anak-anak untuk mengumpulkannya. Baiklah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you next week.